Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang membangun generasi maritim sebagai generasi emas Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu karena tak kenal maka atas saya. Jadi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizika Ayu Amelia Widodo dengan NIM 11046241110 dari program studi Pendidikan Masyarakat tahun 2024. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu generasi maritim, pentingnya pendidikan maritim, di mana maritim diterapkan, dan mengapa ini penting untuk Indonesia emas di tahun 2045. Mari kita bahas. Halo Sobat Maritim, tahukah kalian bahwa 2/3 wilayah Indonesia adalah laut? Ya, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 95.000 km. Tapi, apakah kita sudah benar-benar menjadi bangsa maritim? Mari kita bahas, apa itu generasi maritim? Generasi maritim adalah generasi muda Indonesia yang memiliki kelautan terampil di bidang maritim dan bangga menjadi bagian dari bangsa bahari. Mereka lah yang akan menjadi pelaut handal, penjaga laut, ilmuwan kelautan, teknologi perikanan, hingga pemimpin masa depan yang berpikir luas seperti samudra. Selanjutnya, apa sih pentingnya pendidikan maritim itu? Mari kita bahas bagaimana apa pentingnya pendidikan maritim. Untuk membentuk generasi maritim, pendidikan maritim menjadi kuncinya. Pendidikan maritim bukan hanya belajar tentang kapal dan ikan, tapi juga mengenal potensi ekonomi laut, menjaga ekosistem pesisir, sadar akan pentingnya kedaulatan laut, dan memahami budaya bahari di Indonesia. Pendidikan maritim mengajarkan kita bahwa laut bukan batas, tapi jembatan, bukan ancaman, tapi harapan. Selanjutnya, di mana pendidikan maritim itu diterapkan? Pendidikan maritim bisa kalian temui di berbagai tempat. Contohnya, sekolah formal, seperti SMK Kelautan dan perguruan tinggi maritim, seperti yang ada di Universitas Negeri Jakarta Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim. Selanjutnya, pelatihan dan kursus untuk masyarakat pesisir. Selanjutnya, ada di kampanye literasi laut, di media sosial, dan di sekolah. Bahkan, di desa-desa nelayan atau tempat kearifan lokal berkembang. Tapi semua belum cukup. Kita butuh lebih banyak sekolah maritim, lebih banyak guru yang mengenalkan laut, dan lebih banyak anak muda yang mencintai laut. Selanjutnya, mengapa ini penting untuk Indonesia Emas 2045? Oke, kita bahas. Menuju Indonesia Emas 2045, kita butuh generasi yang tidak hanya pintar secara akademik saja, tetapi juga tangguh, terampil secara teknis, secara mental, dan mencintai negeri ini dari dasar laut hingga puncak gunung. Laut adalah masa depan, dan generasi maritim adalah penjaga masa depan tersebut. Jadi, kesimpulan yang bisa saya jelaskan bahwa laut bukan hanya sekedar hamparan biru di peta saja. Laut adalah nafas bangsa, jalur perdagangan, sumber pangan, ruang budaya, dan simbol jati diri Indonesia. Membangun generasi maritim berarti mempersiapkan anak-anak muda yang mencintai laut, memahami potensinya, dan mampu menjaganya. Melalui pendidikan maritim yang terintegrasi, kita bisa menumbuhkan generasi yang siap menghadapi tantangan zaman, baik sebagai pelaut, peneliti, inovator, maupun pemimpin bangsa. Inilah generasi emas yang sejati, bukan hanya cerdas, tapi juga berjiwa bahari dan berpandangan luas seperti samudra. Mari bersama wujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh, berdaulat, dan berjaya di panggung dunia. Generasi maritim hari ini adalah kunci Indonesia emas di tahun 2045.
Laut adalah masa depan kita, dan masa depan kita itu dimulai dari pendidikan. Mari kita bangun generasi maritim, generasi yang tidak takut ombak, karena mereka tahu Indonesia yang besar berdiri di atas samudra yang luas. Jadilah bagian dari generasi maritim, jadilah generasi emas di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, materi tentang membangun generasi maritim sebagai generasi emas di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.